Oke, jumpa lagi di channelnya Wong Sodron. Untuk kali ini saya akan mereviewkan kandang yang ideal untuk merpati. Ini terserah untuk merpati balap, merpati kolong, merpati tombrang juga bisa. Jadi kandang yang ideal itu seperti apa sih? Dalam artian ideal bukan berarti dari segi kemewahan atau bahan yang dipakai itu terbuat dari apa, tetapi kita mengacu pada ukuran. Jadi ukuran untuk si merpati itu bisa nyaman gitu loh. Nah, kenapa perlu bobokan? Karena mungkin dari teman-teman yang misalkan peternak atau pemain merpati kan, kalau misalkan peternak kemungkinan kan ada bilik yang dirilis atau yang dipakai sendiri. Nah, yang dipakai sendiri itu kan biasanya kalau memasuki masa latih biasanya kan dimasukkan di dalam bobokan supaya menjinakkannya juga lebih mudah, perawatannya juga lebih mudah. Nah, ini saya akan mencontohkan pakai kandang saya ini. Bisa dilihat ini ya, kandang ini terbuat dari bahan kayu, tulangannya dari kayu, ruji depannya ini dari bambu. Kalau untuk kayunya ini kayu jati. Terus dalamnya ini dari kawat ram bawahnya. Kawat ram ukuran 1 cm. Kemudian ini ada selorokan untuk kotoran merpati. Nah, kita lihat ya panjang yang ideal itu seperti apa. Karena gini, jadi ketika merpati itu memasuki masa rawat, kita kan kalau pas dalam posisi giring mau tahap latih kan, supaya merpati itu nggak kemana-mana, maka kita masukkan kita rawat di dalam box merpati. Jadi seberapa ideal sih tinggi, lebar, dan mungkin ke belakangnya itu berapa panjangnya. Nah, karena kalau merpati kita box, tentunya kan dia pasti ada masa kawinnya juga kan, karena untuk menjaga giringnya juga. Jadi kita ya mengacu pada unsur boleh dikatakan kira-kira kalau sayapnya dia digepakkan itu sekiranya mengenai sisi dari box ini sendiri enggak. Kalau sekiranya enggak ya berarti itu udah masuk kategori ukuran ideal. Jadi ini ukuran ideal menurut saya ya. Ini pakai contohan bobokan saya ini udah ideal lah ukuran segini. Ini luasnya ini dalam ya, kita ukur dari sisi dalam. Ini dalamnya ukurannya 65 cm. Jadi lihat ya, 65 cm itu lebar kanan kiri ya. Terus untuk ke belakangnya ini 70. Untuk tingginya itu 75. Kenapa saya menggunakan ukuran tinggi 75? Karena saya kalau merawat merpati saya sukanya menggunakan bekupon yang ukurannya itu di sekitar tingginya 30 cm, yang dia dalamnya pakai kayak jeruji seperti ini juga. Jadi untuk kotorannya ya bisa kita buang atau kita bersihkan itu lebih mudah. Nah, kalau ini kan enggak saya kasih lampu. Jadi saya biasanya kalau memberi makan itu sekitar jam 4 sore, lalu saya masukkan ke box merpati, saya kasih minum. Kalau mungkin dikasih jamu atau apa, yaitu sehabis jam 4 sore atau sehabis merpatinya makan gitu. Nah, kemudian nanti malam biasanya saya sekitar jam 7-an itulah, habis adzan isya itu merpati saya umbar di atas bekupon. Kemudian bekuponnya saya tutup biar merpatinya kawin dulu. Nah, sekitaran setengah jam kalau serasa udah kawin,
saya masukkan ke bekupon lagi, kemudian saya tutup. Itu kalau merpati dalam posisi misalkan dapat 2 hari giringan gitu. Nah sebenarnya dikasih lampu di atas juga bagus, tapi kalau saya menghemat listrik lah yang pertama. Untuk yang kedua, lampu saya jadikan satu di situ. Kalau misalkan saya mengawinkan malam, itu lampunya terang, soalnya itu 25 watt. Kalau saya mengawinkan, biasanya saya kasih tambahan penerangan. Kalau nggak senter HP ya senter biasa gitu, untuk merpatinya supaya bisa kawin. Jadi karena merpati itu kan kalau dalam posisi dirawat kan dia butuh istirahat juga kan kalau malam. Jadi kalau untuk teman-teman yang boxnya mungkin dikasih lampu di atas, saya sarankan jam 8 malam lah maksimal, sesudah merpati itu atau kawin atau bercumbu dengan betinanya, saya sarankan dimatikan, karena merpati juga butuh istirahat, apalagi masa-masa latih. Jadi ketika dia terang atau dalam posisi kandang terlalu terang, merpati yang lain mungkin bunyi dan dia akan ikut berontak juga, atau kalau dalam posisi giring dia akan matok ke betinanya juga. Nah ini kandang saya, satu kotak ini 6 bolong, kira-kira seperti itu ya ukurannya. Tadi udah jelas lah, ke belakangnya 75, lebar kanan kirinya 65, terus tingginya 75, untuk lebar ke belakangnya 70. Kalau untuk keseluruhan box ini panjangnya meter. Jadi ini satu rangkaian box ini terdiri dari 6 petak dan total panjangnya itu sekitar 2 meter. Tingginya, kalau tinggi dari pok-pokan bukan dari lantainya, 167-an, 167. Kalau total tinggi dari bawah, dari lantai sekitar 2 meter juga. Jadi ini teman-teman bisa, yang mungkin bingung mau bikin contoh seperti apa sih kandangnya, ini bisa mencontoh punya saya juga. Ini udah udah standar lah kalau ukuran. Kalau ini lebih kecil. Kalau ini ukuran lebarnya cuma sekitar 50 dalamnya. Kalau tingginya 70 juga tinggi dalamnya. Kenapa ini saya pakai bobokan kecil ini? Ini dulunya bukan kandang merpati ya, ini dulunya kandang kucing, karena saya dulu juga memelihara kucing. Makanya ini saya sekat jadi 2, saya bikinkan pintu, tapi hanya untuk kandang indukan saja. Kalau yang ini lebih panjang. Ini satu rangkaian ini 4 petakan. Satu petakan ini ukuran 1 meter, lebarnya 1 meter 90, dan lebarnya 90, ke atasnya 75. Kalau ini dulu bikin waktu belum tahu ukuran yang pasti lah gitu. Jadi menurut saya kalau untuk merpati yang dirawat terlalu lebar. Jadi dia kalau di dalam pas posisi giring enggak dikunci di dalam bekupon, dia lari kemana-mana. Kalau saya sarankan sih pakai yang ukuran standar yang seperti itu, udah bagus lah. Jadi sekiranya itu ya informasi buat teman-teman ya. Kalau untuk bekupon yang ideal, besok saya akan bikinkan konten lagi. Nanti ada saya bikin sendiri juga. Ini kandang saya juga bikin sendiri juga. Maksudnya nggak beli gitu loh, yang buat mbah saya. Kalau untuk tempat makan dan minum di dalam, teman-teman bisalah kasih yang kecil seperti ini. Yang penting dia tidak campur, karena biasanya kalau merpati campur biasanya
minumnya itu kalau dijejerin biasanya untuk tongkrongan si merpati itu makan gitu loh, baik dipisah kanan kiri seperti ini. Saya rasa infonya cukup ya buat teman-teman ya. Bila mana belum jelas nanti bisa tanya di kolom komentar. Oke, sampai ketemu lagi.